على أمور الدنيا والدين إياه نعبد وإياه نستعين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita semua masih diberi hidayah oleh Allah. Kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ini untuk mengingat baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak di luar sana orang pada malam hari ini yang lalai. Di luar sana foya-foya bermaksiat, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, duduk, baca rotib, baca maulid, dengarkan tausiah, tak lain dan tak bukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala dan juga karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karenanya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, yang karenanya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang selalu membawa umatnya kepada jalan kebenaran, yang selalu berdoa untuk umatnya, yang kelak ntar insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang ana muliakan pimpinan Majelis Az-Zakirin Al-Habib Al-Ganteng As-Sayyid Ahmad Fuad bin Agil As-Segaf, semoga Allah panjangkan umur beliau. Semoga rizkinya dilancarkan. Semoga keluarganya diberi kesehatan dan keselamatan. Anak-anaknya dijadikan anak yang soleh-soleha. Semoga istrinya ditambah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau jadi istrinya Habib Fuad angkat tangan. Yang tua yang angkat. Kita di sini semua itu suatu hidayah ya dari Allah. Alhamdulillah. Kita di sini tadi dibacakan Ar-Ratibul Haddad, yang mana itu karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa dikatakan Ratibul Haddad? Karena itu karangannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jangan lupa namanya. Salah satu sebab keberkahan ilmu, kemanjuran suatu zikir, kalau kita bacanya sambil tahu siapa nama pengarangnya. Itu tadi maulid siapa yang ngarang? Habib Umar. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, guru dari Al-Habib As-Sayyid Fuad bin Agil As-Segaf. Kita harus tahu itu. Nah, ini Ratibul Haddad ini dirutini ya. Kenapa? Karena pada akhir zaman ini banyak orang yang hatinya itu rusak, hatinya itu iri, hatinya itu dengki. Kalau ngelihat tetangganya senang, dia nggak senang. Kalau ngelihat orang sukses, dia nggak suka. Ngelihat orang bahagia, dia sedih. Jadi Ratibul Haddad ini sebagai tameng. Kemarin Al-Fakir sama Habib Fuad hadir majelisnya Habib Ahmad Aidid, dibilang ini Ratib sebagai tameng untuk sihir, sebagai tameng untuk penyakit ain. Kalau orang itu nggak suka, Anda bisa kena ainnya dia, bisa celaka. Jadi Ratib ini dirutini, tapi ingat, faedah dari sebuah zikir, faedah dari sebuah wirid itu nggak bisa langsung nampak.
Yang pertama kuncinya istiqomah. Maksiat 29 hari, sehari baca rotib, kok tidak mempan? Ya tidak mempan. Maksiat 1 bulan, rotibnya 1 hari. Coba dibalik, rotibnya sebulan, tapi maksiatnya nggak usah. Insya Allah mempan. Semoga kita semua istiqomah, amin ya rabbal alamin. Juga dikatakan barang siapa yang rutin membaca Ratibul Haddad, insya Allah kalau mati husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bilang Al-Habib Alwi bin Syahab. Barang siapa yang membaca Ratibul Haddad rutin istiqomah, dia akan mendapatkan husnul khotimah. Jangan kalau ada adzakirin baca rotib, kalau di rumah dangdutan, jangan. Kalau ada zakirin baca wirid, kalau di rumah lihat sinetron, jangan. Di rumah, nggak di rumah itu sama. Di sini baca rotib, di rumah juga baca rotib. Di sini baca maulid, di rumah kalau nggak bisa hadir juga baca maulid. Terus kemudian tadi dibacakan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita langsung mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi berkata, barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, 1, Allah akan membalas sholawat orang tersebut 10. 1 diganti 10. Al-Fakir pernah ke kota Seun, Hadramut sana, bertemu dengan Al-Habib Hussein Assegaf. Beliau sesepuhnya kota Seun. Beliau berkata, ini sholawat ini dagangan yang paling enak. Pondone siji, badine 10. Pondonya cuma 1, tapi faedahnya gantinya 10. Kata beliau, Habib Hussein ini, kalau Allah gantinya nggak 10, 1 aja, itu udah cukup bagi kita. Sholawatnya Allah nggak sama sholawatnya yang lain. Semoga kita dapat sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini, kita sebagai manusia ini, itu pembahasan rotib dan maulid. Insya Allah kita semua rutin. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada tugasnya. Manusia ini tidak diciptakan sia-sia. Enggak, Allah gak pengen gawe Pak Tono gawe. Allah pengen gawe butuh kiem tadi. Enggak. Allah menciptakan makhluknya itu ada tujuan. Apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya? Ini kita ini di sini semua diciptakan oleh Allah, dikasih suatu pekerjaan, dikasih suatu tujuan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak buat jin, aku gak nyiptakan manusia, gak nyiptakan makhluk-makhluk itu semua kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas utama kita itu ibadah. Tapi anehnya tugas ibadah ini, tugas utama ini malah kita jadikan ceperan. Tugas utama, pekerjaan inti, tapi dijadikan ceperan. Kalau orang dagang, bisnisnya itu mobil, tapi dia punya ceperan sawah. Kita ini tugasnya ibadah, tapi ibadahnya kita jadikan sawah, kita jadikan ceperan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak ada hal yang lain yang diperintahkan oleh Allah kecuali untuk ibadah. Makan, Allah gak ciptakan kita untuk makan. Minum, Allah gak ciptakan kita untuk minum. Allah gak ciptakan kita untuk nikah. Allah gak ciptakan kita untuk tiap malam Jumat rutin. Allah gak ciptakan itu semua. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Tapi lihat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh makan, boleh minum, boleh ibadah, boleh yang lain, boleh menikah,
melakukan hubungan suami istri, boleh bekerja, boleh banyak hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah. Padahal itu Allah menciptakan kita, bukan itu tujuannya. Alhamdulillah, syukur kita ini masih dapat rahmatnya Allah, boleh melakukan hal-hal itu meskipun Allah menciptakan kita bukan untuk itu. Kita ini nakal. Kalau kita nyuruh anak kita pergi ke pasar, dia main, kita marah. Allah itu nyuruh kita ibadah, tapi kita main-main, Allah belum marah sama kita. Mau dapat marahnya Allah? Nah. Yang mau angkat tangan. Yang nggak mau angkat tangan. Yang nggak mau angkat tangan. Mak, nggak ada yang angkat tangan. Jadi kita diciptakan ini untuk ibadah. Nah, di dalam ibadah tersebut itu terbagi menjadi dua. Ini perhatikan ini. Dalam ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah utama, ada ibadah ceperan. Ibadah utama tersebut ialah ibadah fardu yang diwajibkan oleh Allah agar kita melakukannya, dan diharamkan oleh Allah agar kita meninggalkannya. Ibadah yang ceperan itu ibadah yang sunnah. Pak, cek tedung, Pak. Ibadah yang wajib itu ibadah utama, ibadah yang sunnah itu ibadah ceperan. Tapi ada tapinya lagi. Kita nggak melakukan ibadah tersebut, nggak utama, nggak ceperan, malah kita melakukan hal-hal yang lain. Nih, ibadah yang fardu, sholat. Ini yang belum sholat isya, kalau saya suruh angkat tangan, lebih banyak yang angkat tangan daripada yang nggak angkat tangan. Ayo coba yang sini angkat tangan yang belum sholat isya. Banyakan yang angkat tangan daripada yang nggak angkat tangan. Ini loh salahnya kita. Giat hadir majelis, giat hadir sholawatan, giat hadir sana hadir sini, tapi sholatnya keteteran. Ini yang laki bolongnya lebih banyak dari yang perempuan. Padahal yang perempuan seminggu 1 bulan, yang laki 2 minggu. Headnya kebanyakan ini yang laki. Jadi ayo, kita ini diperintahkan untuk ibadah. Kalau nggak bisa melakukan yang ceperan, minimal lakukan yang utama, yang wajib. Sholatnya dijaga. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ntar di hari kiamat semua ini bakal dihisab oleh Allah. Jejer, baris, kayak antri zakat itu baris. Semua akan ditanya satu persatu. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Allah itu sholat. Gimana sholatmu? Malaikat 2 minggu sekali. Sholat Jumatan nggak pernah. Ke masjid cuma Idul Fitri. Idul Adha ketiduran. Ya bingung malaikat mau masukkan sampean ke surga. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat. Cek tedung, Pak. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat. Ini salat fardunya dilakukan. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang belum salat maghrib siapa tadi? Banyak, tapi nggak ada yang mau ngaku. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dusta, kita maksiat, tapi masih ditutupi. Alhamdulillah. Pulang dari sini tobat. Percuma banyak wiritan. Ini semua majelis, namanya pengikut majelis adz-dzakirin, orang-orang yang mengingat. Tapi mengingatnya jangan cuma di sini. Di rumah juga adz-dzakirin. Di sini adz-dzakirin, di rumah juga adz-dzakirin. Di kanan adz-dzakirin, di kiri juga adz-dzakirin. Di mana-mana adz-dzakirin. Jadi ingat terus sama Habib Fuad ini.
Pulang, sholatnya dijaga, ditata. Yang subuhnya biasanya jam 8, bangun Pak. Ini biasanya bapak-bapak. Lebih banyak yang meninggalkan sholat itu biasanya bapak-bapak. Ke sawah, ke toko, ke pasar jam 3. Subuhnya gak sholat. Subhanallah. Bingung lu malaikat itu mau nyatet. Zuhur di pasar gak sholat, asar pulang capek, maghrib kebablas, isya nonton TV, sepak bola, tidur kebablas. Innalillah. Ini yang merem-merem terus ini meratapi. Banyak gak sholatnya ini. Yang pertama sholat. Allah juga mengatakan ini untuk juga bapak-bapak. Ini banyak yang kesikat bapak-bapaknya ya. Kenapa? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Yang ibu enak di rumah terima uang, makan, minum, mandi besar malam Jumatnya. Ini yang bapak-bapak kerja nyari uang, entar kiamat masih ditanya. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Hei umat manusia, jaga diri kalian. Jaga diri kalian Pak, jaga diri Anda. Kata Allah. Gimana cara jaganya? Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu cara kita menjaga diri. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga, hidungnya dijaga. Matanya jelalatan, mulutnya suka nyinyir. Wis ndak ono bener ya jadi manusia nih. Kita semua ini pendosa. Tapi alhamdulillah Allah masih menutupi aib kita. Alhamdulillah. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Setelah itu, setelah Allah bilang jaga diri kalian, gak nyampe di situ, gak berhenti. Apa kata Allah? Wa ahlikum, jaga keluarga kalian. Jadi jangan masuk surga sendiri, bawa keluarganya, peringatkan keluarganya. Anaknya 10, tapi gak ada yang tahu Fatihah. Malam Jumat rutin gak pernah absen, tapi gak pernah dididik. Gak bisa, saya aja Fatihahnya gak lancar. Jangan bikin anak. Maaf dulu Pak. Iya, tanggung jawabnya gue kurang. Rutinitas lancar, gak ada tanggung jawab, gak ada tanggung jawabnya. Ntar di akhirat ditanya sampean, oh ini Pak Rudi masuk surga tingkat kelima. Ada yang namanya Rudi? Ada. Sebut saja namanya Rudi. Pak Rudi masuk surga. Di neraka ada yang teriak-teriak, ya Allah jangan masukkan dia ke surga, tarik dia ke neraka. Siapa kamu kok nyuruh dia ke neraka? Saya anaknya, gak pernah diajari sholat. Saya istrinya, gak pernah diajari sholat. Saya anaknya, gak pernah diajari ngaji, gak pernah diajari puasa. Tarik dia ke neraka. Pak Rudi tarik, seret masuk neraka. Bukan Rudi sampean Pak. Jadi laki-laki tanggung jawab. Istrinya suruh sholat, anaknya suruh sholat. Yang gak puasa tempelengi kalau perlu. Bawa linggis, cocon motoi. Daripada sampai masuk neraka, mending yang anaknya yang masuk neraka. Sekalian wis. Jadi kalau pulang nanti, jangan pulang sekarang, niat sholatnya diperbarui, keluarganya dijaga. Ibu-ibu juga seperti itu. Jangan diajarin tiktokan, joget cental cendul bisa, sholat gak bisa. Madrasatul ula, ibu itu sekolahan pertama bagi seorang anak. Sebelum masuk TK, sebelum masuk PAUD, ajari dulu. Matematikanya pinter, baca Yasin gak bisa,
Kalau sampean mati mau ngomong apa anaknya nanti depan kuburan? 2 tambah 2 4. Bawa ke HP Fuad. Beb ini beb ajari Fatihahnya anak saya beb. Beb ini beb istri saya nggak bisa Fatihah, saya nggak bisa Fatihah. Alhamdulillah ada Beb Fuad, alhamdulillah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nih yang bapak-bapak nanti bakal ditanya. Sholatnya istrinya, sholatnya ibunya, sholatnya anaknya, sholatnya bapaknya. Ini semua tugas seorang lelaki. Perempuan juga seperti itu. Oh saya belum menikah, tanggung jawab diri anda sendiri. Ku anfusakum, jaga diri anda. Dilihat daftar kebaikannya, hadir majelis adzakirin, hadir majelis adzakirin, adzakirin. Gak pernah ada yang namanya melakukan sholat. Aduh. Bingung gak Pak? Bingung gak? Bingung. Pulang sholatnya diperbagus. As-sholat imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya jelek, kalau tiangnya rusak, agamanya roboh. Lama-lama kufur. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Itu yang pertama, sholat. Ini saya sebutkan yang kita sering lalai di situ. Sholat ini banyak orang yang meninggalkan sholat, meskipun mereka hadir majelis, meskipun dia orang yang sering baca Quran, sering zikir, tapi sholatnya naudzubillahi min dzalik. Terutama sholat subuh. Lihat Piala Dunia sampai jam 3, tidur bangun jam 9. Sholat, dilihat orang sholat duha, padahal usolli fardhu subhi. Godoan lillahi ta'ala. Banyak. Kon termasuk. Pulang sholatnya diperbagus. Siap. Yang kedua, nah ini yang kedua banyak dilakukan oleh wanita. Apa? Satrul aurat. Ini tugas wajib kita sebagai umat muslim. Mau laki mau perempuan wajib nutup aurat. Banyak nggak banyak yang buka aurat? Banyakan mana sama yang nutup? Banyak ini yang buka. Sampean kalau mau lihat paha, gak perlu nikah. Scroll TikTok banyak gitu di paha-paha pelecehan. Paha bakar, paha goreng, paha ayam, paha apa lagi? Mentok. Satrul aurat itu hukumnya wajib. Di majelis adzakirin kudungnya masya Allah, rapi, tangannya tertutup, kakinya tertutup. Pulang joget-joget tiktokan. Ada? Banyak. Ini jangan sampai kita, kalau kata saya ya, ini goblok kekinian. Hadir majelisnya rutin, tapi yang wajib-wajib ditinggalin, yang haram-haram dilakuin. Satrul aurat itu hukumnya wajib, nutup aurat itu hukumnya wajib. Beb saya nggak tahu beb auratnya, beb saya ini ada beliau ini masya Allah belajarnya di Yaman. Ditanya kalau ada permasalahan tanya ke beliau, jangan cuma Allahumma sholli, tanya hal-hal yang perlu dipertanyakan. Nanti kamu Pak bakal ditanya, itu kenapa paha anakmu telecehan, itu kenapa istri kamu nggak pakai kerudung, itu kenapa ibu kamu nggak pakai kerudung. Kalian bakal ditanya. Mobilnya ditutupi, istrinya dibuka-buka. Saya nggak punya mobil, urusanmu. Paham? Satrul aurat itu hukumnya wajib. Nah ini saya jelaskan gimana caranya nutup aurat. Ini bagi yang perempuan. Aurat perempuan itu ada 4 macam.
Ini dicatat, masuk kanan, tanam dalam hati. Jangan masuk kanan keluar kiri. Percuma hadir majelis gak dapat faedahnya. Pulang nanti ditanya, nanti dapat apa? Dapat Allahumma sholli. Datang dapat ilmu, diamalkan. Jadi hadir majelis, orang yang hadir majelis sama orang yang gak hadir majelis itu beda. Kalau kita pulang sama, yang gak hadir majelis bakal bilang percuma hadir majelis, gak ada bedanya. Itu lihat Siti hadir majelis terus, tapi sama kayak kita, roknya pendek, rambutnya kelihatan, dadanya kemana-mana. Jadi bedakan antara orang yang tahu sama orang yang gak tahu. Yang pertama nih, auratnya perempuan ada 4 macam. Berapa menit, Bu? Auratnya perempuan ada 4 macam. Cengakan, tapok mari. Auratnya perempuan ada 4 macam. Maka tata apa? Auratnya perempuan ada 4 macam. Yang pertama ketika di depan suami, ini auratnya free, nggak ada batasan. Mecucu sing ibu-ibu. Ini nggak ada batasan. Tapi sekarang sayangnya yang dapat free juga tetangga. Ini tetangga kadang-kadang ngelihat lebih banyak daripada suaminya. Kalau mau jualan, mau ke pasar menor, di dalam rumah mambu lebus. Banyak. Dandannya untuk tetangga, dandannya untuk orang lain, bukan untuk suami. Yang belikan benges suami, yang belikan bedak suami, yang belikan pakaian suami, tapi yang nikmati tetangga. Banyak, Pak. Sampai sering lihat tetangga. Itu yang pertama, ketika di depan suami. Apa auratnya? Nggak ada, bebas. Dari ujung rambut sampai ujung kuku terserah. Yang tua jangan mengenges-mengenges, Bu. Udah nggak ada, sampai waktunya zikir sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bersama saudara, orang yang mahram dengan dia. Yang dimaksud orang yang mahram itu orang yang haram dinikahi. Jadi bagi perempuan itu ada orang-orang yang haram dinikahi. Yang pertama bapaknya, itu sampai atas, bapaknya, bapak-bapaknya, bapak sampai atas. Yang kedua anaknya, anaknya sampai bawah. Bapak ke atas, anak ke bawah. Paman, ini khusus paman, gak ada pamannya paman, gak ada. Cuma paman, saudara dari bapak juga saudara dari ibu. Ada lagi? Ada keponakan. Nih anaknya saudara. Oh, berarti yang keempat dulu saudara. Mau saudara laki atau saudara? Enggak, kalau saudara perempuan ya enggak masuk, kan sama. Saudara laki-laki, mau kakak, mau adik, beserta anak-anaknya. Ini yang boleh, maksudnya yang haram dinikahin, yang boleh bersentuhan. Sepupu nggak boleh. Ini biasanya kalau lebaran, lama tak jumpa sepupuku. Dulu kita main bareng dulu, pelukan. Yang katanya halal bihalal jadi haram biharam. Banyak. Kalau sepupunya mudik, tahun ini Idul Fitri sepupunya mudik, say no, tidak. Katakan tidak. Udah beda. Kenapa?
saya pernah ikut majelis adzakirin, saya diberitahu nggak boleh, haram. Bisa? Jangan diem bu, kepingin ini sama misanannya, sepupunya. Bisa? Bisa. Apa? Asal diterapkan, gila. Itu yang kedua, ketika dengan mahramnya, bapak, anak, saudara. Saudara itu maksudnya kakak, adik, paman. Terus anak-anaknya saudara itu mahram, nggak apa-apa, nggak batal wudhunya. Tapi ketika mahram bukan berarti boleh dibuka semua. Bukan suami itu, bapakmu juga punya nafsu, anakmu juga punya nafsu, saudaramu juga punya nafsu. Gak sedikit saya lihat berita bapak memerkosa anak, kakak memerkosa adik, anak memerkosa ibunya. Banyak. Kenapa? Sering lihat paha anaknya, sering lihat paha ibunya, sering lihat paha saudarinya. An-nadhar sahmul masmum min siham iblisil marjum. Pandangan itu anak panah yang beracun, yang mana panah tersebut datangnya dari iblis. Jadi iblis kalau mau menjerumuskan seseorang ke perzinahan, ditunjukkan nih paha montong, ini paha yang ini. Jadi jaga aurat kita, bukan berarti oh gak apa-apa anak sendiri, enggak. Anak-anak jangan disamakan sama suami. Anak lihatnya sampai dalam-dalam, bukan anak ini, anaknya siapa ini? Suami beda sama anak. Suami free, bebas. Anak ada batasannya. Apa batasannya? Dari pusar sampai lutut. Paha nggak apa-apa ngelihat, dada nggak apa-apa dilihat. Tapi karena sekarang akhir zaman itu rusak, ngelihat dada sedikit ngeleang, jadi wajib ditutup. Jadi kalau sama saudaranya minimal pakai daster, tangannya segini, lututnya ditutup sampai bawah. Bukan berarti pakai pakaian kebuka, celananya pendek, ini saudara saya. Lihat, itu punya kemaluan, punya syahwat. Jangan aneh-aneh. Ntar kalau kejadian baru kurang ajar, kamu yang kurang ajar buka-buka. Betul? Betul. Cakep. Jadi dijaga auratnya, meskipun sama anak, meskipun sama kakak, sama adik. Di rumah pakaiannya pendek. Oh kakak sendiri, setiap hari kumpul terus, kenapa? Ada batasannya. Kalau nggak tahu itu tanya. Malu bertanya sesat di jalan. Itu yang kedua, ketika bersama orang yang mahram, yang haram dia nikahi. Jadi yang pertama ketika bersama suami free. Yang kedua bersama mahramnya ditutup sampai lutut, dari atas sampai lutut. Yang ketiga indal ajanib, ketika bersama orang yang bukan mahram, bersama orang lain, tetangga, termasuk orang yang bukan mahram itu sepupu. Mau kakak sepupu, mau adik sepupu, mau bapak sepupu, mau mbok sepupu, pokoknya sepupu bukan mahram. Jadi kalau ketemu sepupu jangan iya lama nggak jumpa, rangkulan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, haram. Wajib ditutup auratnya, nggak boleh bersentuhan. Apa auratnya? Seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nih wajah, telapak tangan, cuma itu yang boleh dibuka, yang lain wajib ditutup. Jangan hadir majelis adzakirin ditutup, dibuka wajah dan tangannya. Di rumah tangan dan wajahnya yang ditutup, yang lain dibuka. Jadi beda
antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu, beda antara orang yang hadir majelis adzakirin sama yang nggak hadir. Pulang samakan, bajunya ditutup kalau kelihatan tetangga. Ini permasalahan tutup aurat nggak pandang orang tua atau masih muda. Jangan bapak ibu-ibu yang udah pakai tongkat, yang jalannya keseliu, yang rambutnya udah ungu bukan putih lagi, itu tetap wajib menutup aurat. Sudah tua nggak ada yang nafsu loh. Yang tua sukanya sama yang tua, Bu. Gila. Yang tua sukanya sama yang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi auratnya ditutup. Kalau kelihatan tetangga, sepupu tadi itu, seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Pulang bisa berubah. Bisa ya. Jangan cuma di sini, sayang. Jadi pahalanya kehapus sama dosanya. Ini saya yakin banyak yang melakukan hal-hal seperti ini. Ini yang terakhir, yang keempat. Ingat, yang pertama di depan suami, yang kedua di depan mahramnya, yang ketiga di depan ajnabi, orang yang bukan mahram, tetangga, sepupu dan kawan-kawannya. Yang terakhir aurat ketika seseorang itu sholat. Perempuan sholat wajib menutup auratnya. Aurat di sholat sama sebetulnya seperti aurat ketika kelihatan orang yang bukan mahramnya. Jadi wajib ditutup seluruh badannya kecuali wajah dan tangannya. Diperhatikan, yang dikecualikan cuma wajah dan tangan. Sholat kakinya kelihatan, sholatnya nggak sah. Jungkir balik 5.000 rakaat kakinya kelihatan, nggak sah. Kalau beli mukena dilihat, jangan pendek. Terus jangan mukenanya itu biasanya mukena putusan. Kalau takbir tangannya kelihatan, itu sholatnya bisa nggak sah. Diperhatikan, sampai sedetail itu diperhatikannya, biar sholatnya sah, ibadahnya sah, diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. 4, aurat untuk orang perempuan. Ketika bersama suami free, ketika bersama mahramnya pakai pakaian yang rapi, lututnya sampai lutut ditutup. Yang ketiga, ketika bersama orang lain seluruh badannya wajib ditutup kecuali wajah dan tangan. Yang keempat juga ketika sholat seluruh badannya ditutup kecuali wajah dan tangan. Tapi Pak, ini untuk yang laki-laki, ketika seseorang tersebut sudah menutup auratnya, dibuka wajah dan tangannya, bukan berarti sampean boleh lihat. Haram sampai lihat wajah dan tangan perempuan. Gak boleh. Oh, cek ayu nenek udungan ayu. Gak boleh. Wajah dan tangan gak boleh dilihat. Kapan boleh dilihat? Kalau sampean mau nikah, mau ngambil anaknya orang, dilihat wajahnya, dilihat tangannya. Itu namanya ta'aruf. Bukan ta'aruf itu diajak makan, diajak ke mall, diajak tiktokan bareng, booking hotel. Itu bukan ta'aruf. Dicoba dulu sebelum nikah. Pikir HP lah. Ta'aruf itu lihat muka dan tangan. Lanjut apa berhenti? Kayaknya banyak yang ngantuk ini. Jadi ta'aruf itu jangan disalahartikan. Oh, jalan-jalan yang tahu dulu sifatnya, tahu. Oh, jangan tahu-tahuan. Itu Sayyidatuna Fatimatuz Zahra yang kemarin hari kelahirannya, beliau dikenal sebagai salah satu perempuan yang sangat menutup auratnya, sangat perhatian sama auratnya. Gak ada satu orang laki-laki pun yang bisa melihat aurat Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Sampean tahu keranda yang dibawa orang, yang untuk bawa orang mati, itu ada tutupannya. Selain kasur itu ada tutupannya.
pencetus pertama tutupan itu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Biar kenapa? Biar lengkuk tubuhnya ketika mati gak dilihat oleh orang laki-laki. Dulu sebelum beliau make itu keranda cuma alas gini, orang ditaruh di bawah, gak ada tutupannya. Ketika beliau meninggal, beliau minta ketika mati dipakai tutupan. Biar apa? Biar lengkuk mayitnya gak dilihat sama orang. Itulah baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra. Itu panutan semua wanita. Kok kita jauh? Kalau milad bikin status selamat milad, tapi gak ditiru, diikuti. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Tapi al-mahabbah itu bil mutaba'ah. Cinta itu dengan cara mengikuti. Cinta Rasulullah, tapi kelakuannya kayak orang Kristen. Sholat gak pernah, bajunya buka aurat, kalungan, gelangan, antengan. Cinta sama Sayyidatuna Fatimah Zahra, tapi tiktokannya Masya Allah. Goyang kanan, goyang kiri, goyang depan, goyang belakang. Pinter, followersnya banyak. Mau ngikuti baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dari mana? 4, auratnya dijaga. Yang laki-laki gak boleh lihat wajahnya perempuan. Siapa? Gak siap. Terus laki-laki juga punya aurat. Bukan cuma perempuan yang punya aurat. Ini laki-laki, antara lelaki pun ada auratnya, dari pusar sampai lutut. Tapi saya lihat kalau wudhu sempak kantong, cilik pamer-pamer. Kalau wudhu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cuma pakai celana dalam. Sarung pun diangkat dijadikan celana dalam, dibentuk dibulet jadi celana dalam. Banyak. Jangan sampai karena wudhu yang sunnah kita melakukan yang haram. Mau sholat duha, wudhunya telanjang sampai kantok, sampai aurat-auratnya dibuka, haram. Oh, podo lanangi tuh, podo lanangi ini wis peteng. Aduh. Jangan salah kaprah, auratnya dijaga. Ireng elek mudo. Jadi laki-laki auratnya ditutup dari pusar sampai lutut. Mau itu sesama lelakinya, kalau sama perempuan juga hati-hati. Si perempuan itu nggak boleh, menurut pendapat yang muktamad, perempuan itu nggak boleh lihat laki-laki. Sama halnya seperti laki-laki nggak boleh lihat perempuan. Tapi fadlullah wasi', kekasih apa? Rahmat Allah itu luas. Anugerah Allah itu luas. Banyak orang-orang yang mengatakan si perempuan boleh lihat wajah laki-laki. Bukan berarti telanjang. Main sepak bola ini banyak yang muda-muda. Main sepak bola celananya pendek, cari yang celananya panjang atau pakai legging, kaos kakinya atau yang panjang. Betul. Pulang dari sini berubah. Dari yang jelek ke yang baik, dari yang baik ke lebih baik. Siap? Siap. Ini kayaknya udah kelamaan ya. Betul. Lanjut Ibi, saya mau pulang. Jadi pulang dari sini berubah. Sholatnya, auratnya dijaga. Saya minta tolong betul ini kepada yang perempuan-perempuan, anak-anaknya dididik, bapak-bapak juga anak-anaknya dididik, istrinya diperhatikan. Jangan sampai sampean ibadahnya jos, masuk neraka gara-gara orang lain, masuk neraka gara-gara anak, masuk neraka gara-gara istri. Sayang ibadahnya. Siap masuk neraka? Siap. Mudah-mudahan kita pulang dari sini diberi hidayah oleh Allah. Amin.
Pulang dari sini dijadikan hamba yang taat, amin. Pulang dari sini aurat kita dijaga oleh Allah, amin. Pulang dari sini sholat kita dijaga oleh Allah, amin. Pulang dari sini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.